Shalom. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan membaca surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini ayat yang sudah sering kali kita baca, sering kali muncul melengkapi renungan-renungan kita sebelumnya. Tapi hari ini kita akan menggalinya lebih dalam. Kita baca dulu 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat ini kan bunyinya berbeda dengan apa yang kita pahami sejak kecil, apa yang terjadi di sekitar kita. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kita ketahui selama ini sejak kita kecil ya saudara-saudara ya. Mengucap syukur itu karena sesuatu terjadi menyenangkan kita atau sesuai dengan yang kita harapkan, itu baru mengucap syukur. Contohnya misalnya anak sekolah lulus, dia mengucap syukur. Kadang-kadang orang tuanya kalau cukup mampu mengadakan namanya syukuran, bancaan, bestonan, ya kan? Ada yang dapat pekerjaan ya gitu syukuran, ada yang dapat jodoh syukuran, ada yang berulang tahun. Wah, aku sudah umurku bertambah setahun, syukuran gitu ya. Hari ini kita belajar, hari ini kita merenungkan sesuatu ucapan syukur yang berbeda. Tidak seperti itu saudara. Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah ini kan beda. Apalagi orang Surabaya, kalau kesandung miso. Nah kalau dalam segala hal, walaupun kesandung ya bersyukur. Nah ini kan berbeda kan. Tidak sama seperti yang biasanya kita pahami sejak kecil. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini jelas-jelas dikatakan, saya cek semua pakai terjemahan yang lain, pakai bahasa Yunani. Ya memang artinya seperti itu. Tes. Ya mengucap syukur dalam segala hal. Dan dikatakan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus. Yang dikehendaki. Yang dikehendaki oleh Bapa. Biasanya kita berdoa dalam doa Bapa kami ya, biar kehendakmu jadi. Nah ini kehendaknya dia, harus terjadi. Kita buka Kolose 2. Jadi mengucap syukur itu dalam segala hal. Dan itu yang dikehendaki Bapa. Itu harus dalam catatan kita bahwa kalau aku ingin kehendakmu jadi Tuhan, ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Kolose 2 ayat 6. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Betul ya? Semua yang hadir ini sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus tetap hidup di dalam Dia. Di dalam Dia ini kita sudah sering kali bahas, di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Yesus. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi bukan seperti cuma di dalam Dia, seperti saya gambarkan kita masuk dalam bajunya Iron Man, keluar lagi bisa toh, tapi kita tidak mau itu Tuhan. Kamu harus berakar. Artinya apa? Kita harus bersatu dengan bajunya itu. Artinya tidak akan keluar lagi. Kita tinggal di dalam Yesus, lalu kita berakar di situ. Ya toh, kalau kita punya tumbuhan yang berakar cabutan, tidak mudah, pasti harus dipotong dulu akarnya baru bisa dicabut.
Oh, saudara yang pernah mengandung hamil, itu janin itu masuk, dia berakar masuk. Lalu timbulnya tali plasenta itu. Itu akarnya dia nancap ke rahimnya mamanya. Jadi kita hidup tetap di dalam Yesus dan berakar di dalam Dia, terus dan dibangun di atas Dia. Yesus menjadi dasar hidup kita. Nah, kalau kita dibangun di atas Dia, dasar, ya kita tidak akan pergi dari mana-mana selama dasarnya di sini. Kecuali dasarnya pindah, ya kita ikut pindah. Lanjut lagi, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Setelah kita di dalam Yesus, kita berakar, kita bertumbuh, dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ingat ya, firman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Karena itu dikatakan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, yang sudah kita dengarkan. Nah, lanjutannya ini yang seringkali kita tidak perhatikan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, syukur yang sedang kita pelajari hari ini, itu syukur yang melimpah dari bertambah teguhnya iman. Kalau tadi kan kita membahas syukur-syukurnya secara dunia umumnya, kan syukur kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita harap-harapkan. Menang lotre, wah syukuran langsung. Wancaan, misak kampung diajak makan semua. Aku apa syukuran kayak lotre. 1 miliar rupiah misalnya. Nah ini enggak, syukur yang ini berbeda yang kita pelajari hari ini. Itu adalah, bahkan enggak dikatakan bersyukur, toh melimpah dengan syukur. Syukurnya meluber-luber, itu timbul dari bertambah teguhnya iman. Siapa tahu yang iman itu apa? Iman itu bukti dari segala yang kita harapkan, yang kita belum lihat. Belum kita lihat berarti ada enggak sudah? Belum. Kalau bersyukurnya secara dunia, ada bersyukur. Tapi melimpah dengan syukur yang kita pelajari hari ini, itu syukur yang didasari iman yang teguh. Bukan iman yang biasa loh ya, iman yang teguh. Artinya iman itu berarti belum melihat, belum terjadi, belum ada di tangan kita, kita bersyukur. Tidak mudah memang, kita dari kecil diajarkan terima, baru ngomong terima kasih. Iya toh, terima dulu tapi kan. Kamu tak kasih uang, ayo terima kasih, ayo ngucap syukur sama aku. Ya Pak, aku terima kasih. Itu kan ucapan syukur. Setelah dia menerima. Tetapi ucapan syukur yang ini, yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus ini, yaitu kita hidup di dalam Dia, kita berakar, kita dibangun di atas Dia, lalu iman kita bertambah teguh, lalu hati kita melimpah dengan syukur. Ingat tuh ya, syukur yang kita pelajari hari ini, syukur yang didasarkan atas iman yang teguh. Kalau sudah ada di depan mata, namanya bukan iman. Betul ya, setuju ya? Kalau sudah kita pegang, bukan iman. Aku beriman, aku punya gitar. Mau tak cekel kok beriman, ya enggak. Tapi kalau gitarnya enggak ada, aku bersyukur karena gitar itu ya, itu namanya iman. Tetapi perhatikan, iman kita bukan iman kepada gitar, iman kepada rezeki, iman kepada uang, bukan. Iman kita dibangun di atas Kristus. Kita maju lagi, Ibrani 13. Jadi yang kita pelajari tadi mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus, itu ucapan syukur yang timbul karena iman kita bertambah teguh.
Ini ucapan syukur yang berbeda. Ini saya ngomong dari awal, ini berbeda. Ini bukan ucapan syukur yang biasa kita lakukan seperti yang kita mengerti sejak kecil. Ibrani 13 ayat 10 kita baca. Ibrani 13 ayat 10, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Ini berbicara mengenai tabernakel, mengenai imam-imam di bait suci. Ada mezbah di dalamnya, tetapi para imam tidak boleh makan yang ada di dalam situ. Ayat 11, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Jadi zaman dulu ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, itu setiap waktu tertentu ada korban penghapus dosa. Korban macam-macam ya, ada korban macam-macam. Ada satu namanya korban penghapus dosa, itu dia harus disembelih korbannya, entah lembu, entah domba, harus disembelih, darahnya ditampung, darahnya dipercikkan kepada mezbah. Lalu kambingnya di mana? Lembunya di mana? Dibawa keluar, dibakar di luar sampai habis. Hanya darahnya yang dipercikkan di mezbah itu. Ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara pernah ingat apa yang pernah saya sampaikan di sini, penemuan mengenai tabut? Tabut itu ternyata terletak di bawahnya Gunung Golgota, dan ketika darahnya Yesus tercurah itu menetes di atas tabut itu. Tetapi tubuhnya dibakar habis, tubuhnya menderita di luar perkemahan. Itulah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dia seperti korban penebus dosa yang dibawa keluar dari perkemahan, dan di sana dia harus mengalami penderitaan. Ayat 13, ini harus kita baca, ini ngeri, ini kita nggak ingin hadapi, tapi harus kita hadapi. Karena apa? Dibaca di awal tadi kita sudah baca kan? Itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya, kepada Yesus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Siapa di sini yang datang ke gereja untuk menanggung kehinaannya? Banyak kita diajarkan datang ke gereja supaya kita diberkati kan? Tapi kita disuruh keluar dari perkemahan menanggung kehinaannya Yesus. Loh, kenapa apakah harus menanggung kehinaannya Kristus? Ingat, kita ada di dalam Kristus. Ketika Kristus menanggung kehinaan, kita ikut menanggungnya. Kecuali saudara keluar sebentar. Yesus, engkau sedang dihina ya, aku tak keluar dulu. Nanti engkau dipermuliakan, aku tak melok masuk. Gitu ya, kepinginnya kita ya. Yesus ngomong, kamu lupa ya, kamu sudah berakar di dalam aku. Ya apa caramu keluar, kamu sudah berakar. Akarmu dipedoti, mati lu. Ingat, kita di dalam dia bukan seperti kita masuk dalam selongsong. Bukan, kita berakar, kita menjadi satu dengan dia. Ketika Yesus dihinakan, ketika Yesus diperolokkan, kita juga akan mengalami itu. Ayat 13 ini ngeri. Seringkali kita malas baca ayat ini, enggak enak ayat ini. Ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, yaitu Yerusalem baru. Ingat Yesus ngomong apa? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempat tinggal yang tetap buat Yesus.
Dan kita juga harus mengalami yang dia alami karena kita tinggal di dalam dia. Ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia, oleh Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam kondisi kita mencari, kita menanggung kehinaannya, kita disuruh apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Loh, ini kan ucapan syukur yang tidak sama toh dengan ucapan syukur yang kita pelajari dari kecil. Iya kan? Ketika kita disuruh mencari Tuhan Yesus di luar perkemahan, kita disuruh menanggung kehinaannya. Lalu dikatakan persembahkan korban syukur. Adik, depannya ada apa? Senantiasa matekon. Itu ya ngomongin Surabaya ya. Senantiasa loh. Senantiasa loh. Didoni orang ya harus senantiasa. Ingat loh ya, senantiasa loh ini. Tahu artinya senantiasa? Nggak let. Ya, bahasa Surabaya nggak let. Nggak pernah bolong-bolong, senantiasa. Walaupun yang di hadapanmu nasi dengan kerupuk, ya ucapan syukur. Sama seperti di hadapanmu ada daging empal yang empuk, sama harusan. Karena itu tidak mempengaruhi sebab ada perkataan senantiasa. Ada perkataan dalam segala hal tadi kita baca di awal. Sudah lihat ya 14, 15, 13. Karena itu, sebab itu berarti itu menunjuk kepada yang di awal kita baca. Yaitu kita menanggung kehinaan Yesus. Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Dia menderita di luar perkemahan. Lalu kita harus mencari dia di luar perkemahan. Kalau zaman sekarang istilah kerennya keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari perkemahan kita. Menanggung kehinaan sama seperti Kristus menanggung kehinaan. Dan di dalam kondisi menanggung kehinaan itu senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Ini kan berbeda sekali. Ini ucapan syukur yang sama sekali berbeda. Apa Pak? Ucapan bibir aja lu. Lambe kak ngurangi duit dompetku. 16, jangan stop dulu. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Lu ngurangi dompet akhirnya. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara masih ingat persembahan yang sangat besar yang di depannya Tuhan Yesus ngomong ini lebih besar? Persembahan siapa? Persembahan janda yang hanya punya 2 keping uang diberikan semua. Sebab pada saat dia menanggung kehinaan, menanggung penderitaan, dia tidak cuma mengucap syukur dengan bibirnya saja, tetapi dia berbuat baik dan memberi. Dan itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Ini saya kasih sebuah rahasia dari persembahan perpuluhan, saudara. Sedikit saja, nyimpang sedikit. Ketika kita mempersembahkan persembahan persepuluhan, mungkin dalam pikiran kita, ini 100% aja enggak cukup Pak, saya mungkin harus ngebon dulu ke tarung sebelah. Mungkin enggak cukup. Tetapi kita mengalami proses di dalam Yesus. Kita berakar di dalam dia. Kita dibangun di atas dia. Lalu timbullah iman yang teguh. Ketika iman kita teguh, lalu kita jadi yakin bahwa 90% itu akan lebih dari itu. Sehingga kita mempersembahkan 10% ini dengan penuh iman. Sehingga persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Ini saya sampaikan supaya saudara tidak salah ketika mempersembahkan persepuluhan. Jangan waduh, aku rek kena debt kolektor ini 10% tak kasih. No.
Jangan. Saudara harus mengalami proses yang sama dengan kita baca tadi. Kita di dalam Kristus, kita berakar di dalam Dia, lalu kita tumbuh, dibangun, lalu iman kita bertambah teguh. Ketika iman kita bertambah teguh, maka kita percaya bahwa 90% ini akan lebih daripada cukup. Jika kita memberikannya 10% ini dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mempersembahkan persepuluhan itu tidak dengan sedih hati, tidak dengan susah, tapi dengan ucapan syukur. Seperti yang saya sering katakan, ketika orang syukuran, bagi nasi rawon, ada anak kecil numpahkan satu piring pecah, dia tidak akan marah karena sedang bersyukur. Tidak apa-apa, piring masih banyak, rawon masih banyak, ambil lagi nak, itu kan lagi syukuran. Karena hatinya lagi senang. Sama juga ketika saudara mempersembahkan persembahan di kota itu. Saudara harus mempersembahkannya dengan iman yang teguh bahwa ini gak banyak, tetapi ini ucapan syukurku Tuhan. Persembahkan dengan ucapan syukur. Dengan hati yang rela, dengan hati yang gembira. Ucapan syukur kan harus gembira kan? Pak, tapi lagi menanggung kehinaan. Ya gak apa-apa. Menanggung kehinaan tapi gembira. Nah, angel kan ya? Loh, katanya mau tertawa, walaupun dunia sini susah, tetapi aku kan tertawa. Ya ini. Susah, iya enggak apa-apa. Kita menanggung kehinaan seperti Kristus. Domba yang dipersembahkan sebagai penebus dosa itu dibakar di luar perkemahan. Kita juga menanggung kehinaan. Menanggung kesusahan. Tetapi bibir kita memuliakan Dia penuh dengan ucapan syukur. Dan kita memberikan bantuan. Kita berbuat baik. Enggak punya uang Pak. Enggak apa-apa. Dikatakan sini berbuat baik enggak harus uang. Tenagamu, perhatianmu, doamu. Itu semua perbuatan baik. Loh Pak, aku sakit. Aku tapi doakan orang sakit. Enggak apa-apa. Ya apa-apa. Karena engkau sedang menanggung kehinaan. Tetapi engkau penuh dengan ucapan syukur. Engkau berbuat baik. Engkau memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian. Korban-korban yang diberikan dengan ucapan syukur. Dengan keadaan Anda menanggung kehinaan. Menanggung penderitaan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan jumlahnya ternyata. Tetapi apa yang mendasari persembahan syukurmu itu. Tidak penting jumlahnya. 2 keping aja dikatakan lebih besar dari persembahan yang banyak oleh Yesus. Bukan jumlahnya tetapi apa yang mendasarinya. Bahwa engkau mendasarinya, aku hidup di dalam Kristus, aku berakar di dalam Dia, aku dibangun di atas Dia, dan imanku bertambah teguh. Sehingga aku bisa mengucap syukur. Bahkan tidak mengucap syukur saja, melimpah dengan ucapan syukur. Dan senantiasa. Ya, ini ucapan syukur yang berbeda. Kita lanjut lagi dalam Filipi 4 ayat 6. Ini juga ayat yang sering kita baca, saudara. Tapi ini nyambung juga dengan ucapan syukur. Ayat 6, Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita khawatir, kita punya iman enggak? Enggak. Kalau kita bertambah teguh di dalam iman, maka kita tidak boleh khawatir. Karena dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat loh ya, apapun juga, sebab tadi perintahnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu dikatakan, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Apapun urusanmu, mau urusan kecil, urusan besar, apapun juga. Jangan khawatir. Sebab ketika engkau khawatir, lemahlah imanmu. Tetapi ketika engkau berakar di dalam Kristus, teguhlah iman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita berdoa, Tuhan aku ingin lulus. Sudah lulus belum? Belum kan? Tuhan aku perlu berkat. Sudah berkat belum? Belum. Belum dapat yang kita
inginkan, belum dapat yang kita harapkan, tapi sudah harus dengan ucapan syukur. Ini penjelasan gampangnya biasanya ya, kebanyakan kamu belum dikasih mengucap syukur, Tuhan tak sungkan nanti. Ya. Tapi sebetulnya Tuhan kita itu Tuhan yang belas kasihan, bukan Tuhan yang sungkan. Dia tidak pernah sungkan. Bahkan memusnahkan seisi bumi dengan air bah, dia tidak pernah sungkan. Siapa yang dia sungkani? Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi bukan karena kita bikin Tuhan sungkan, kita mengucap syukur sebelum kita terima, tetapi kita mengucap syukur karena kita beriman teguh. Jadi ucapan syukur kita ini didasari dari iman yang teguh. Kalau enggak teguh, mana bisa Pak? Dalam kondisi khawatir, kita disuruh mengucap syukur. Kita disuruh membuang khawatir kita disuruh menyatakan kekhawatiran kita di dalam doa, dengan permohonan, terus dibungkus ucapan syukur. Kalau sudah ucapan syukur, mencucu apa gembira? Ucapan syukur loh ya, mana ada sih orang syukuran terus mencucu, kan enggak ada. Kalau sing gelem mangan rawon nenek mencucu ya toh. Pasti gembira, sumringah. Jadi walaupun engkau berdoa tapi tidak kunjung datang yang engkau doakan, engkau harus diakhiri itu dengan sumringah. Karena apa? Ditutup dengan ucapan syukur. Kalau kita lakukan itu dengan benar, dengan ucapan syukur yang timbul bukan dari halusinasi, tapi timbul dari iman yang teguh, maka ayat 7 terjadi. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ingat ya, dalam Kristus Yesus. Artinya ketika kita mengalami itu, kita sedang di dalam Kristus. Kita sedang berakar di dalam Dia. Kita sedang dibangun di atas Dia. Angel Pak, aku Pak berdoa, susah iki Pak, aku mengucap syukur angel. Karena apa? Karena mungkin engkau sedang tidak di dalam Kristus. Hal ini enggak mungkin terjadi kalau kita di luar Kristus. Yesus ngomong, di luar aku engkau enggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita harus di dalam Dia, sebab di dalam Dia kita akan bertambah teguh di dalam iman. Di dalam iman kita akan bisa mengucap syukur, kemudian damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Tahu namanya memelihara? Bapak ibu yang punya anak atau punya saudara atau punya siapapun yang ditanggung, memelihara berarti orang ini butuh sabun, tak belikan sabun. Orang ini butuh nasi, tak kasih nasi. Yang gitu kan ya. Begitu pula ketika damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran. Apa yang di dalam hatimu yang bolong? Sama Tuhan dipenuhi yang bolong. Tuhan, di dalam hatiku itu ada keinginan ini. Tapi masih bolong Tuhan, belum terpenuhi. Ya, damai sejahteranya akan memenuhi. Di dalam pikiranku ada ini Tuhan, tapi belum ada, ini masih kosong, bolong. Ada tempat kosong yang belum terisi dalam pikiranku. Tuhan, tapi aku mengucap syukur. Maka damai sejahteranya akan mengisi tempat kosong. Saudara tahu damai sejahtera, shalom. Shalom tahu saudara apa? Saudara, shalomnya Tuhan itu sesuatu yang membuat kita utuh. Tidak ada yang kurang di dalam. Kita sudah pernah bahas soal shalom ini. Kita lanjut. Belajar kalau nggak dikasih contoh kan kurang enak ya. Kita kasih contohnya, ada 2 contoh di sini. Yohanes 6 ayat 10. Contoh yang pertama. Ini kejadian ketika Yesus menyuruh murid-muridnya ngasih makan 5.000 orang yang kelaparan. 5.000 orang beserta istri dan anak mereka. Artinya bisa lebih dari 10.000. Yohanes 6 ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Yesus memecah roti,
Lalu dia mengucap syukur. Roti itu sudah jadi 5.000 belum? Belum kan? Roti itu kan baru dipecah. Dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Dia tidak mengucap syukur atas 12 keranjang, belum terjadi. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa ini loh, aku mengucap syukur dengan iman. Bentar. Saya digerakkan untuk baca ayat lain yang tidak ada di dalam catatan saya. 1 Tawarik 16. Ayat 34. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Yahuwah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan perkataan ini dengan lebih detail. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia barusan berbuat baik. Enggak kan? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia barusan saja hari ini menambahkan umurmu 1 tahun lagi. Enggak kan? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia memang baik adanya. Jadi Dia ini memang baik, karena itu mengucap syukurlah bahwa Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi dari dulu sampai nanti ke depan kasih setianya itu kepada kita baik. Sehingga walaupun kita saat ini mengalami penderitaan, kehinaan yang tadi kita bahas, kita yakin bahwa Dia baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi ketika Yesus, kembali lagi ke tadi, ke Yohanes 6 ayat 10, ketika Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan itu, Dia mengucap syukur. Untuk apa? Untuk 5 roti ini? Gak cukup bro, 5.000 orang laki-laki, belum anak istrinya. Dia gak mungkin mengucap syukur atas 5 roti ini. Dia mengucap syukur pasti karena Tuhan itu baik. Sehingga ada iman bahwa untuk selama-lamanya, jangankan sekarang, untuk selama-lamanya, kasih setianya itu tetap. Kebaikannya itu tetap. Karena itu ketika menjumpai 5 roti dan 2 ikan saja di tangan kita, padahal yang kebutuhannya begitu besar, tetap ucapan syukur yang keluar. Ingat, ucapan syukur terjadi di dalam kondisi menderita, hina kan? 5.000 orang loh menanti makan cuma punya 5 roti. Hina kan kondisinya kan. Tetapi di situ pun loh Yesus ngasih contoh. Dia mengucap syukur lalu membagi-bagikannya. Dan kita tahu hal dahsyat yang terjadi setelah, bukan sebelumnya loh ya. Setelah Yesus mengucap syukur. Tapi kita tahu rahasianya kan, bahwa ucapan syukur itu didasari dari iman yang teguh bahwa Tuhan itu baik. Ketika engkau disakiti orang, terima kasih Tuhan, aku sudah disakiti. Jangan, terima kasih Tuhan, walaupun aku disakiti, aku tahu engkau baik. Mau diimbui penderitaan ini, mau ya ngomong gitu, terima kasih Tuhan aku sakit, terima kasih Tuhan aku kekurangan, diimbui nanti kekurangannya, seneng kok dikasih kekurangan. Enggak, kalau saya terima kasihnya karena Dia baik. Jadi walaupun aku menghadapi apapun, menghadapi kekurangan, menghadapi kehinaan, menghadapi kesusahan, saya tahu bahwa Tuhanku baik.
Masih ingat kesaksian saya yang sering saya katakan? Ketika saya menghadapi nasi waktu kecil dulu SD, nasi dengan kerupuk, padahal di dalam sekolah gurunya ngajarkan untuk pinter harus makan protein, harus makan ayam, empal, tempe dan sebagainya. Saya dapatnya kerupuk, maka saya timbul iman dulu bahwa kerupuk ini bisa diberkati Tuhan jadi daging. Karena saya tahu air kobokan bisa jadi anggur. Jadi kerupuk ini jadi daging bisa. Timbul iman yang teguh. Lalu saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya makan hari ini dengan kerupuk. Dan saya yakin kerupuk ini akan jadi daging ayam di dalam perut. Membuat saya pintar. Sehingga saat itu saudara, begitu saya diajarkan di kelas berapapun ketika ujian saya ingat. Jadi bukan suatu hal yang halusinasi, bukan. Tetapi didasari dengan iman. Saya waktu itu enggak tahu hal ini. Tetapi saya melakukannya. Tetapi saya baru tahu rahasianya. Oh, waktu itu saya mengucap syukur karena didasari iman yang teguh. Saya yakin kerupuk ini bisa jadi ayam di dalam perut saya. Seperti air kobokan menjadi air anggur yang terbaik. Begitu pula ketika Yesus memecahkan roti, dia mengucap syukur. Dia tahu Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kuasanya, kemurahannya, anugerahnya, belas kasihnya, itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi ketika dia menerima 5 roti untuk menghadapi 5.000 orang, dia mengucap syukur. Saya yakin di dalam hatinya mengucap syukur sebab Bapa baik. Dan ketika terjadi 5.000 orang kenyang, itu bukan karena Bapak di sorga sungkan loh ya. Itu karena iman yang teguh. Sebab Yesus ngomong terjadi bolak-balik apa? Sembuh engkau. Selesai masalahmu. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi kita tahu bekerjanya mujizat, bekerjanya pertolongan Tuhan itu karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita tahu sekarang 5 roti cukup untuk 5.000 orang karena imannya Yesus membuat roti itu berlipat ganda. Karena dia mengucap syukur didasarkan dengan iman yang bahwa Bapak baik. Gak percaya? Kita lihat contoh yang kedua. Yohanes 11 ayat 41. Ini kejadian ketika Lazarus, saudaranya Marta dan Maria meninggal 3 hari lamanya. Yesus datang. Lalu dia katakan Lazarus tertidur itu. Lalu ayat 41 kita baca. Maka mereka mengangkat batu itu, batu penutup kubur ya. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Karena Lazarus bangkit. Enggak toh? Karena engkau telah mendengar aku. Artinya Yesus sedang ngomong, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau baik. Selama ini loh, yang sudah terjadi loh, engkau sudah mendengarkan aku. Ketika dia menghadapi Lazarus yang mati 3 hari, yang sudah membusuk tentunya. Dia hendak tengking roh-roh jahat, sakit penyakit, enggak. Bapak, aku mengucap syukur sebab engkau telah mendengar aku. Telah itu berarti berkata mengenai hal yang sudah lampau, yang sudah terjadi sebelumnya. Dan dia yakin kebaikan Tuhan itu dikatakan tadi apa? Kekal selama-lamanya. Artinya kalau sebelumnya engkau sudah mendengar aku, sebentar lagi aku doa, engkau juga akan mendengar aku. Ya, saudara kalau berdoa, bisa enggak punya pikiran seperti itu? Bapak, engkau baik. Sebab engkau sudah mendengar aku. Pak, aku belum pernah itu, aku dijawab sama sekali. Oke, nah kita kasih trik ya. Bapak, terima kasih engkau baik. Sebab engkau sudah mendengar doanya Musa. Itu caranya.
sekarang dengarkan doaku ya Bapak. Sebab kebaikanmu itu kekal selama-lamanya. Walaupun Musa mati, engkau tetap baik. Walaupun Yosua mati, engkau tetap baik. Walaupun Daud mati, engkau tetap baik. Dan kebaikanmu sekarang ini yang aku hadapi. Bapak yang baik. Aku berdoa seperti Yosua sudah berdoa. Aku berdoa seperti Daud sudah berdoa. Aku berdoa seperti Musa sudah berdoa. Kalau engkau sudah mendengarkan doa mereka Bapak, aku percaya engkau mendengar doa. Karena itu, bahkan sebelum aku doa Bapak, terima kasih. Aku mengucap syukur dengan iman yang teguh bahwa engkau baik dan kebaikanmu kekal selama. Jadi doamu didasari iman yang teguh. Buktinya apa? Aku mengucap syukur. Aku percaya bahwa dia mampu. He is able. Dia sanggup. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Artinya apa? Kebaikan Tuhan kekal selama-lamanya. Selalu. Karena apa? Karena Yesus senantiasa mengucap syukur. Karena itu penting sekali tadi tekankan bolak-balik. Senantiasa mengucap syukur. Senantiasa melimpah dengan syukur. Supaya Bapak senantiasa mendengarkan suara. Kalau engkau sekali-sekali mengucap syukur ya Bapak, ya sekali-sekali tidak apa-apa toh. Sebab Tuhan ngomong ukuran yang ada padamu, aku ukurkan kepadamu. Beri, maka engkau akan diberi. Kalau engkau senantiasa mengucap syukur, aku juga senantiasa mendengarkan engkau. Nah, toh sama Tuhan gampang rumusnya toh, nggak perlu ngapal rumus macam-macam kan. Sebab ukuran yang ada pada kita itu yang diukur. Karena itu Tuhan ngomong, aku paling benci orang yang bersungut-sungut. Karena itu setelah 40 hari mengitari gurun, tidak satu pun orang yang mengitari itu masuk ke tanah Kanaan. Hanya orang-orang yang baru lahir di situ saja yang boleh masuk. Karena apa? Mulutnya penuh dengan keluh kesah, dengan sungut-sungut. Tuhan paling tidak suka. Sebab yang dia harapkan sebetulnya. Perhatikan ya. Tuhan maunya sebelum terjadi mujizat kita mengucap syukur kan. Yang terjadi beda loh. Orang Israel di padang gurun. Mujizat sudah terjadi pun loh. Tidak ada ucapan syukur. Betul enggak? Dia sudah melihat laut merah terbelah, sudah melihat burung puyuh, sudah melihat mana. Mulutnya selalu penuh dengan sungut-sungut, dengan keluh kesah. Karena Tuhan ngomong, aku paling tidak suka dengan sungut. Sebab dikatakan yang berkenan di dalam Yesus itu apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang berkenan di dalam hatinya. Ini kalau ngomong ini bisa panjang lebar, saudara. Aku kok punya orang tua miskin ya, itu sudah sungut-sungut. Aku kok punya istri cokewet ya, sudah sungut-sungut itu. Aku kok punya anak kurang ajar ya, itu sudah bersungut-sungut. Karena itu kan segala hal juga kan, harus di dalamnya ada ucapan syukur. Jadi nggak cuma soal uang loh ini, bukan soal makanan, bukan soal kesembuhan, bukan. Dalam segala hal, tidak ada kecuali. Saya ulangi ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, engkau baik selama-lamanya, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Bukan untuk pamer, tetapi untuk mengajarkan kepada semua. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Matiga, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan kita tahu kejadian berikutnya, Lazarus keluar. Saudara lihat, ini bukan mujizat ecek-ecek loh. Orang mati bangkit. Ini bukan mujizat ecek-ecek loh, ketika 5 roti 5.000 orang itu melawan hukum alam. Itu bisa melawan teori kekekalan massa di dalam hukum fisika. Itu bisa buat otaknya Einstein pecah, tidak mampu memikirkan itu. Sebab di dalam kita pelajari fisika, saya kan dulu suka fisika ya, ada yang namanya kekekalan massa.
Tidak ada sesuatu tiba-tiba timbul, tidak ada. Semuanya pasti dari masa-masa sebelumnya. Masa itu bukan waktu ya, masa di sini sesuatu, materi itu masa dalam hukum fisika. Tetapi Yesus bisa membuat 5 roti menjadi untuk 5.000 orang, itu melawan hukum fisika sudah. Jadi ini bukan mujizat ecek-ecek, ini mujizat besar sekali. Dan kalau saudara pergi ke Yerusalem, pergi ke Israel sana, pasti ada dalam turnya itu dibawa ke tempat ini. Ke Danau Bethesda yang sampingnya itu ada tempat di sini loh, Yesus dulu ngasih makan 5.000 orang gitu, pasti diceritain di sana. Sebab itu mujizat yang dahsyat. Dan mujizat yang dahsyat itu muncul setelah ucapan syukur. Saudara masih ingat kan? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini kebenaran kerajaan surga. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur didasari iman yang teguh di dalam Yesus. Kalau saudara sering berdoa dan sering tidak terjawab, mungkin ya, salah satunya karena itu. Karena banyak hal ya, untuk jawaban doa itu banyak hal, tapi salah satunya mungkin ini menjadi penghalang. Saudara berdoa tidak dengan ucapan syukur. Saudara berdoa tapi gegeran, ambek bojone, ambek anake, ambek sapa gegeran. Ketika saudara gegeran, saudara tidak mengucap syukur pasti. Mungkin ini salah satu penyebab doa-doa kita tidak berjalan. Sebab setelah Yesus mengucap syukur, terjadi hal-hal yang dahsyat seperti ini. Tapi kita harus ingat ya, ucapan syukur ini berbeda dari ucapan syukur orang kebaya. Ucapan syukur di dalam Kristus saat kita mencari kehinaannya Yesus. Masih ingat kalau yang sudah makan perjamuan kudus, kita bersatu dengan tubuh dan darahnya. Kita juga bersatu dalam penderitaannya. Kita bersatu juga dalam kehinaannya tadi itu. Dan kita mengucap syukur di dalamnya. Jadi bergembira untuk yang bahkan belum tampak. Karena kegembiraan kita bukan pada hal apa yang akan terjadi, tetapi kegembiraan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita, ucapan syukur kita itu karena Bapak baik. Karena untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena itu beberapa orang punya sebuah prinsip iman yang kuat. Kalau Tuhan belum kasih aku yang aku minta, Tuhan sedang siapkan yang lebih baik dari itu. Sebab dia punya iman, Bapakku baik. Mana ada bapak yang memberi ular kepada orang anak yang minta ikan? Tidak ada. Karena itu kalau aku minta belum dipenuhi sama Tuhan, Tuhan sedang siapkan yang lebih baik dari itu. Jangan tidak sabar. Saudara harus semakin tidak dijawab doanya, harus semakin kuat imannya. Harus semakin teguh imannya. Sebab kadang-kadang perlu sebuah takaran iman yang cukup untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Ingat, di dalam hukum surga itu selalu ada takaran. Bahkan Tuhan mau marah loh, dia nunggu sebentar ya, cawan murkaku belum penuh. Bener enggak? Sudah baca di Wahyu. Cawan murkaku belum penuh. Mau marah saja loh, tunggu cawan murkanya penuh. Begitu pula doa-doa saudara. Mungkin dia sedang menunggu imanmu semakin teguh. Engkau kepingin tahu seberapa imanmu teguh apa enggak? Dengerno mulutmu diri. Sering ucap syukur apa sering yang lain. Ya toh enggak usah telinganya orang lain, telingamu sendiri dengarkan mulutmu sendiri. Aku hari ini mengucap syukur berapa kali? Aku bersungut-sungut berapa kali? Saudara bisa mengukur imanmu sendiri. Ketika mulutmu penuh dengan ucapan syukur, berarti imanmu semakin teguh. Dan Yesus ngomong, imanmu sudah menyelamatkan. Mari kita tunduk dalam doa.
Rana mataku sitik yaru tamasu tanamasa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendalami, menggali isi hati-Mu. Bahkan kami boleh belajar yang Kau kehendaki bagi kami di dalam Kristus, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami belajar sudah Tuhan lebih lanjut, bahwa di dalam Engkau kami tidak hanya montang-manting di dalam Engkau, tapi kami berakar kuat, bahkan kami dibangun di atas dasar Engkau Tuhan. Dan kami semakin teguh di dalam iman. Dan ketika iman kami semakin teguh, sejalan dengan itu, ucapan syukur semakin melimpah dari mulut kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau mulut kami seringkali tidak mengucap syukur, itu refleksi dari iman kami ya Tuhan. Bahkan sebaliknya mulut kami penuh dengan sungut-sungut, ngersuloh. Itu juga refleksi dari iman kami Tuhan. Tuhan, seperti yang murid-murid-Mu katakan, tambahkan iman kami Tuhan. Ajar kami berakar di dalam Engkau. Ajar kami mengandalkan Engkau. Agar kami percaya bahwa Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Apapun yang mata kami lihat, apapun yang tangan kami belum pegang, apapun yang kami rasakan, penderitaan, kesusahan, itu untuk membuat kami belajar beriman kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu iman ini loh buktinya dari segala sesuatu yang kami harapkan. Memang belum terlihat, memang belum terjadi, tapi kami mau mengucap syukur Tuhan. Sebab kebaikan-Mu kekal selama-lamanya. Walaupun mungkin Musa sudah tidak bersama dengan kami, Daud juga tidak ada di sekitar kami, bahkan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi kebaikan-Mu kekal Tuhan. Nah, setiap orang yang berseru di dalam kebenaran, orang yang berseru di dalam iman, ora nama kata seteko nama sikara nama. Saudara-saudara, untuk punya iman sebiji sesawi itu tidak mudah. Sebab sebiji sesawi itu walaupun kecil dia bulat, keras, utuh. Kalau masih ada sungut-sungut di dalam mulutmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, buang di dalam nama Yesus. Ganti dengan ucapan syukur, dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman yang percaya, He is able. Dia sanggup. Dan dia baik, dia mau melakukannya untuk kita. Ampuni kami Tuhan, kami tidak paham isi hati-Mu. Tapi hari ini kami mengerti yang Kau kehendaki untuk kami ya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami, membuat kami lebih mengerti. Masing-masing pribadi Tuhan Engkau beracara dengan mereka. Engkau membongkar isi hatinya, membongkar pikirannya. Bahkan orang-orang yang kecewa dengan keadaan di saat ini Tuhan, Engkau pulihkan hatinya. Mungkin mereka kecewa dengan keberadaannya, dengan keberadaan orang tuanya, dengan keterbatasan yang dia saat ini hadapi Tuhan. Kenapa aku cuma begini? Kenapa aku hanya segini? Hari ini Tuhan bangkitkan iman mereka ya Pak. Buat mereka punya iman yang dahsyat Tuhan. Ajar kami berakar kuat di dalam Engkau. Supaya iman kami penuh Tuhan Kau dapati. Dan takarannya cukup untuk keajaiban terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Roh Kudus terus beracara dengan masing-masing pribadi. Dan memeteraikan firman ini. Dan memampukan semuanya menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.